Lembang ya. Saya pernah ketemu di Malang. Ya, kalau Bapak Ibu tinggal di Malang juga nanti saya tanggal tanggal 2 tanggal 3 September saya akan ada seminar di Malang ya. Peserta dibatasi hanya 25 orang. Dan yang sekarang mendaftar sudah 22. Nah, 3 orang lagi ya. Surabaya 29 Agustus sudah full yang untuk seminarnya. Tapi yang untuk tes kesehatan tanggal 2 September masih bisa ya. Jadi saya tanggal 29 Agustus ke ke Surabaya 31 penuh juga. Tanggal 2-nya juga Surabaya hampir penuh, tanggal 3 ke Malang. Jadi yang teman-teman Malang bisa. Probolinggo tanggal 5 September saya ke Probolinggo. Ya. Tanggal 6 balik Surabaya, tanggal 7 baru pulang Jakarta. Jadi agak lama, nanti dari tanggal 28 Agustus ke Jawa Timur. Oke, ya. Oke, itu cukup buat pengumuman. Sekarang saya akan sampaikan pendahuluan dari saya singkat mengenai tema malam ini, ya, yaitu mengenai ketakutan yang terbesar di dalam hidup ini. Kalau Bapak Ibu masuk di WA grup pola hidup sehat, ikut Zoom malam hari ini, maka hampir pasti ya kayaknya ada masalah kesehatan. Sudah Kalau yang direkod, Pak. Yang rekod Pak Rahmat apa Pak Jarot? kayaknya tadi sudah direkod Saya udah record, saya udah record. ya, sudah. Oke, ya. Nah, ketika orang sakit berkumpul di WA grup pola hidup sehat, kesembuhan holistik, ikut camp, maka sebenarnya kalau orang sakit tuh apa sih masalah terbesarnya atau terberatnya? Kan kita selalu mengatasi masalah itu dimulai dengan yang terbesar atau terberatnya ya. Baik kita yang sakit atau keluarga kita yang sakit. Ya masalah terberat tidak sembuh lalu mati gitu ya. Nah, bicara kematian itu kadang sepertinya tidak terlalu menakutkan ketika dibicarakan. Tapi ketika dihayati atau mengalami kejadian, nah baru itu ya. Kalau saya pribadi, jujur saya tidak takut mati ya. Beberapa kali saya masuk dalam kondisi yang nyaris mati. Waktu ada GAM perang Aceh merdeka, saya pergi ke sana. Ya, waktu Kristen Islam perang ya di Ternate Tidore, saya ke sana. Saya juga pergi pelayanan ke Siau Tahuna, di mana ombak lagi besar dan hampir mati di laut. Itu saya nggak kapok, pergi lagi dari Bitung ke Siau, itu naik kapal 17 jam dan ombaknya besar sekali. Saya ulangin lagi waktu di Mentawai, Sipora, Sikakap, antar pulau, ombaknya besar sekali. Seberapa besar sih ombaknya? Ya kapalnya kecil ya, jadi nggak ada kamar-kamarnya gitu. Jadi namanya ombak itu baju kita basah semuanya, ransel kita basah semuanya. Begitu sampai di darat, saya jemur laptop, jemur HP, dan rusak semuanya. Karena airnya itu benar-benar kalau Anda lihat di film yang kapal hampir terbalik, itu yang kita alami ya. Termasuk juga waktu saya pernah tersangkut utang piutang dan diancam mau dibunuh, lalu saya berkata ya dibunuh saja, tapi kalau saya mati yang bayar siapa? Nah, kenapa saya punya keberanian menghadapi kematian? Tentu hal ini tidak bisa lepas dari iman ya. Karena itu Bapak Ibu kalau mau tidak takut mati kayaknya nggak ada cara lain ya. Harus punya keyakinan. Ya keyakinannya bisa dua ya. Orang ateis juga nggak takut mati karena punya keyakinan nggak ada surga, nggak ada neraka. Jadi kematian ya hidup ini selesai. Maka waktu hidup happy-happy aja ya. Karena happy-happy sehat. Karena percaya nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada Tuhan, nggak ada setan gitu kan. Itu kan cuma konsepnya manusia saja. Malah kan diyakini nggak ada setan, nggak ada Tuhan, nggak ada surga, nggak ada neraka, ya nggak takut mati. Selama hidup happy-happy aja gitu ya, nggak usah punya rumah, nggak usah diwariskan. Pokoknya kontrak rumah aja 70 tahun, pas mati, pas habis hidup menikmati. Nah itu juga tidak takut mati. Tapi tidak banyak kan di dunia ini yang percaya bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Maka tentu kita tidak bisa mengabaikan ya. Iya kalau nggak ada, kalau ada gimana kan gitu kan. Maka kalau mau berlogika, lebih baik yakin bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Seandainya nggak ada, ya nggak ada ruginya. Karena itu membuat kita hidup baik, beramal. Tapi yang paling penting bagi saya adalah keyakinan.
bahwa di balik kematian adalah perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kematian itu adalah pintu gerbang kita ketemu Tuhan secara pribadi, muka dengan muka. Kalau Raja Daud berkata muka dengan muka. Musa berkata muka dengan muka. Maka itu istilahnya itu yada, ya, berjumpa muka dengan muka, yada. Kalau saya hidup, maka saya disertai Tuhan. Tuhan ada, tapi saya nggak bisa melihat Tuhan secara mata, tapi saya bisa melihat secara keimanan. Tapi kematian adalah pintu gerbang di mana saya bisa melihat Tuhan nanti roh dengan roh. Nah, keyakinan yang kuat bahwa di balik kematian adalah perjumpaan dengan Tuhan, maka tentu saya termasuk orang yang tidak takut mati. Tetapi ada tetapinya, saudara ya. Waktu COVID Delta, anak saya kena COVID, istri saya kena, pembantu tiga terkapar, rumah sakit penuh semuanya, antioksidan habis, antibiotik habis, kami nggak kebagian, saturasi udah 70, di bawah 90, tabung oksigen kosong, anak saya pingsan di lantai 2, istri saya pingsan di kamar mandi. Begitu anak saya pingsan yang kedua kali, badannya udah dingin, nah saya tidak takut mati, tapi terus terang kalau saya kehilangan istri, kehilangan anak, itu menakutkan sekali. Ya, saya nangis. Bahkan waktu nangis itu saya berkata, Tuhan, Tuhan panggil saya nggak takut mati. Saya dulu orang jahat Bapak Ibu ya. Dulu saya anti Cina, bakar-bakar ruko Cina. Saya benci orang Kristen, saya benci Cina, terus saya bertobat. Begitu bertobat, saya menikahi orang Tionghoa. Saya mengasihi orang Tionghoa. Jadi saya dulu orang jahat, terus saya bertobat. Pertobatan saya membuat saya punya keyakinan bahwa kematian adalah hal yang indah, yang ditunggu-tunggu seperti Paulus berkata, aku ini pengen banget sebenarnya mati. Itu keuntungan, karena itu perjumpaan dengan Tuhan. Tapi waktu anak saya kena COVID, pingsan yang kedua kali, dan istri pingsan di kamar mandi, saya itu doanya gini, Tuhan, Tuhan ambil saya aja. Saya kok kayaknya yakin nanti kalau ketemu Tuhan, ya mestinya saya hidup dari tahun 82 ya. Hidup dalam arti hidup yang baru, bertobat, menghidup hidup yang baru tahun 82. Dan sejak itu sebisa mungkin menjaga kekudusan. Sejak itu saya melayani Tuhan. Jadi guru sekolah minggu, jadi ketua kaum muda. Dari tahun 82 sampai hari ini, jadi sudah 44 tahun saya melayani Tuhan. Saya memberikan uang saya untuk Tuhan. Untuk bangun panti asuhan. Waktu perang Ambon, saya nampung 40 anak-anak Ambon di villa saya di Bogor. Dari mereka SD sampai sekolahkan selesai. Saya bangun sekolah di pedalaman sampai 32 sekolah. Dan sampai hari ini biaya operasional sekolah 32 sekolah di pedalaman itu, itulah saya fokus kayak CSR pribadi ya. Karena perusahaan saya udah bangkrut, itu saya salurkan ke situ. Nggak kurang dari 1,5 miliar tiap tahun. Saya sumbangkan untuk sosial. Maka waktu anak saya pingsan kedua kali kena COVID, itu saya berkata, Tuhan, aku dari lahir baru bertobat tahun 82 tuh nggak pernah berhenti melayani. Ada fitnah, ada hujatan, saya nggak pernah berhenti melayani. Lagi diberkati, saya bangun sekolah di pedalaman. Bahkan lagi bangkrut pun, seadanya uang, yang penting saya bisa makan cukup, ya, makan, bahkan beli kacang aja, saya beli yang hancur, diirit-irit, tapi saya bisa teruskan nyumbang untuk sekolah di pedalaman sampai hari ini. Maka waktu anak saya terkapar pingsan yang kedua kali setelah COVID itu, saya itu nggak takut mati. Malah saya doanya Tuhan, Tuhan ambil nyawa saya. Saya siap ketemu Tuhan, saya pengen ketemu Tuhan. Kayaknya buah saya sudah cukup. Aku udah puas melayani sesama. Tetapi anak saya ini masih muda, dia belum pelayanan. Jadi Tuhan, saya gantikan anak saya. Nah, singkat cerita itu anak saya melek gitu ya. Habis doa begitu, anak saya yang merem, badan dingin itu badannya anget lagi, melek. Ya sampai sekarang hidup gitu ya. Dan saya sampai sekarang belum dipanggil-panggil, padahal saya sudah berdoa minta menggantikan posisi. Nah, tapi yang saya mau ceritakan gini,
Saya tidak takut mati, tapi terus terang saya takut sekali kehilangan. Waktu saya bangkrut, saya ruginya tuh ratusan miliar Bapak Ibu ya. Maka kongsi saya juga sampai pembuluh darah otak pecah. Lalu pendarahan di otak dan 3 bulan nggak sadar. Saya tidak mengalami stroke, tapi kebangkrutan itu membuat gula saya 600, 500, HbA1c saya 11,5. Kesehatan saya kacau. Tapi itu pun dalam 1 tahun terkendali lagi, dan saya bisa menjalani kehidupan lagi, cari duit dengan dari bawah, jadi sales, jadi pelukis. Sekarang pun ya masih merangkak, karena tanggung jawab sosial saya besar sekali, ya terutama sekolah yang memang saya bangun, jadi ya, tanggung jawab saya nggak bisa lari. Jadi kalau dulu waktu diberkati itu bayar per puluhan, ya sekarang itu bisa 20%, 30%. Karena kalau bangun, membiayai 32 sekolah itu ya enggak sedikit gitu ya. Tapi itu pun saya setia. Nah, saya siap dan tidak takut mati. Tapi kehilangan ternyata hal yang lain ya. Jadi waktu anak saya itu pingsan yang pertama aja saya udah mulai pikiran udah bayangin yang aneh-aneh gitu ya. Apalagi kan COVID itu tuh Delta tuh kan nafasnya gitu ya kayak gitu ya terputus-putus itu ya. Dan rumah sakit penuh, antibiotik kosong, anti COVID, antivirus kosong, tabung oksigen kosong. Jadi merawat orang sakit di rumah dengan seadanya, dengan vitamin, dengan suplemen, dengan antioksidan yang seadanya aja. Spraying cuma pakai ekoenzim. Begitu istri juga pingsan, waduh makin saya takut. Nah, di situ bahwa kehilangan itu tidak mudah ya. Kenapa waktu saya bangkrut itu saya tabah? Karena saya nggak cinta uang. Kehilangan yang tidak dicintai itu gampang. Anda nggak cinta suami, suaminya mati, mungkin malah bersyukur ya. Mohon maaf nih, tapi bayangin kalau suaminya jahat terus mati, istrinya jahat terus mati gitu ya, nangis 1 hari lah. Masih ada mertua, masih ada ipar gitu ya. Mungkin dalam hati malah berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan memberi pencobaan tidak melampaui kekuatanku. Setan satu itu udah mati gitu ya. Kalau kita kehilangan orang yang tidak kita cintai, atau kayak kita kehilangan yang kita nggak cintai, saya kehilangan perusahaan, angkanya ratusan miliar, tapi kan saya nggak cinta uang. Saya cinta sesama, saya cinta Tuhan, saya cinta keluarga. Banyak orang tahu saya cinta keluarga. Maka waktu saya kehilangan perusahaan, bagi saya itu ya goncang sih, karena besar sekali kehilangannya. Tapi baliknya cepat. Tapi ketika mau kehilangan keluarga, nah itu lain lagi ceritanya. Nah, di titik terendah akan kehilangan itulah sebenarnya kita tuh dibawa dalam pergumulan kita itu siapa, siapa yang memiliki kita. Termasuk waktu saya takut kehilangan anak itu ya, anak itu bukan punya kamu, itu punya Tuhan. Tapi tetap ada negosiasi kan ya. Tuhan, ya udahlah kalau gitu Tuhan ambil saya lah, biar anak saya itu hidup lagi, terus dia bisa melayani Tuhan, berbuat baik, saat balik ke Tuhan nanti udah bawa amal, sudah bawa perbuatan baik yang banyak. Jadi berbincang-bincang sampai ada rasa tenang, apalagi terus begitu anak saya melek lagi, saya yakin banget dia nggak akan hilang, gitu ya. Kalau saya hilang, ya memang saya sudah menawarkan diri, ya, saya sudah menawarkan diri. Nah, apakah semua orang bisa mencapai pergumulan di mana menghadapi kematian itu tenang? Tentu tidak mudah, ya, tidak mudah. Nah, itulah yang nanti akan dilanjutin dibahas sama Ibu Sinta ya. Tapi kalau bagi saya dan itu tidak bisa dibuat-buat ya. Kita nggak bisa menenang-nenangkan diri sendiri karena nanti akan diuji oleh keadaan, ya, oleh keadaan di mana kita akan dihadapkan antara hidup dan mati. Baik keadaan itu huru hara, kerusuhan, pesawat mau jatuh gitu ya. Kalau pesawat mau jatuh kan orang pada teriak-teriak gitu ya. Saya saya itu saya itu kan dari anak-anak kalau pas pernah ya naik naik pesawat udara terus hamba udara itu loh. Kan pesawat kayak mau jatuh. Terus gitu ya. Itu anak saya tuh ya karena kita ajari ya. Asik, asik. Terus mereka ngomong kayak naik jet coaster ya. Iya nih kan Tuhan tahu nih kita lama gak naik jet coaster. Asik. Dan asiknya tuh bener gitu ya. Terus begitu tenang lagi, ya kok gak lagi sih? Lagi dong.
Penumpang lain marah. Sampai penumpang lain marah. Ini keluarga nih. Lagi tuh. Ya, ya, kalau anak kecil Pak, ya anak kecil kita ajarin ya. Tapi ya, ya yang lain, yang lain dari ketakutan gitu ya. Saya pernah pergi sama pendeta, ya, naik pesawat. Terus pesawatnya kayak mau jatuh gitu kan. Terus dia namanya kan pendeta karismatik ya. Dia berdoa, udah masih gak apa-apa, gitu. Nah, itu yang dibilang namanya bahasa roh gitu ya. Terus tak tegur dia, itu bahasa roh atau bahasa daging. Kenapa kamu ngomong begitu? Itu iramanya irama ketakutan, irama daging. Kita yang denger aja ikut takut. Terus karena saya ledek begitu, begitu kejadian lagi kayak hampa udara, dia diem aja, dia doanya dalam hati ya. Tapi tak lihat tangan itu megangin sandaran kursi itu loh. Tangan tuh megangin sandaran kursi itu kenceng-kenceng banget gitu. Lalu tak jawil, ngapain kamu pegang kenceng-kenceng? Itu yang kamu pegang itu jatuh juga. itu itu sandaran kursi yang kamu pegang itu jatuh. Ngapain kamu pegangin kenceng-kenceng? Udah tenang aja dah, gitu udah. Terus dia nanya saya begini, Rod, kamu di pesawat kayak mau jatuh gini kok kita bisa tenang tuh. Kalau saya bilang begini, percayalah ya, waktuku belum sampai ya, waktuku belum sampai. Belum lah, Tuhan belum akan panggil saya. Jadi nggak akan jatuh, tenang dah gitu. Yakin ya? Yakin. Terus teman sebelahnya ngomong begini, tapi ternyata ntar kalau jatuh beneran gimana? Ya berarti waktunya sudah sampai. Terus dia pegangan lagi. Saya bilang gitu, saya bilangin, itu yang kamu pegang ikut jatuh, ngapain kamu pegangin, udah tenang aja udah. Uh, Doa pujian penyembahan bahasanya tuh doanya tuh yang enak gitu loh ya, doa yang Tuhan kalau aku mati masuk surga, tapi aku ini pergi pelayanan, hidupku berguna bagi orang lain, atau Tuhan tolong dikoreksi Tuhan, apakah hidupku tuh nggak berguna bagi orang lain gitu ya. Kita bisa berbicara mengenai kematian dan berkata tidak takut mati, tapi sekali lagi semuanya akan diuji oleh keadaan. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Dan kalau kita betul-betul bisa tidak takut akan kematian, nah itulah di situ ada damai sejahtera yang sejati. Ada sukacita yang sejati. Ada ketenangan yang sejati. Selama kita masih takut dengan kematian, maka yang lain adalah pelarian. Mau meditasi, mau olah nafas, mau nyanyi, mau doa, mau pujian penyembahan, mau berbahasa roh, semuanya sebenarnya adalah hanya penutup sementara. Jadi itu tidak bisa dibuat-buat karena itu dari dalam hati nurani yang terdalam kita, alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita itu mencari Tuhan atau tidak. Alam bawah sadar kita di roh kita yang terdalam di situ hadir Tuhan atau tidak. Kalau hanya dikonsepkan, maka nanti ketika mengalami ujiannya adalah ketika mengalami pencobaan, mengalami masalah, ya. Kita apakah kita ketakutan akan kematian atau ketakutan akan kehilangan. Nah, kalau bagi saya sekali lagi ketakutan akan kehilangan bagi saya lebih menakutkan. Ya, waktu anak saya mau mati gitu ya, aduh saya takut bener ya, takut bener. Dan caranya saya menawarkan diri Tuhan tukar tempat aja deh biar anak saya hidup dan dia melanjutkan hidupnya untuk berbuah berdampak masih panjang ya. Jadi kalau kita belum bisa lepas dari kepemilikan, tentu kehilangan itu berat sekali ya, tidak mudah. Kehilangan apapun yang kita cintai, pekerjaan, jabatan, status sosial, maka banyak orang dengan mempertahankan habis-habisan untuk status, untuk label, ya, rela bayar yang mahal demi label, marah kalau labelnya diganggu, karena sebenarnya banyak topeng yang dipakai dalam hidupnya, dan itu tidak akan ada yang namanya damai sejahtera yang sejati. Ya, oke, itu sharing dari saya dan saya akan serahkan ke Bu Sinta untuk melanjutkan pelajarannya ya malam hari ini. Silakan Bu Sinta bisa dilanjutkan mengenai tema soal ketakutan, mengatasi rasa takut yang paling tinggi dalam hidup ini, yaitu kematian. Oke, silakan Bu Sinta. Terima kasih Pak Jarot. Selamat malam, sahabat-sahabat semua, dimanapun berada. Kabarnya, kenapa?
Selamat malam sahabat semua. Terima kasih malam ini kita dipertemukan di ruang yang sama, di Garden of Light, acara tiap minggu kita. Kita mungkin datang semua di latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda, cara berdoa yang berbeda, cara menyebut Tuhan yang berbeda. Tapi malam ini kita tidak sedang berkumpul untuk membicarakan perbedaan itu ya sahabat. Kita berkumpul sebagai sesama manusia. Manusia yang pernah mencintai, pernah kehilangan, pernah takut, pernah bertanya tentang kehidupan, dan mungkin pernah bertanya dalam diam kita, suatu hari, kemana semua ini akan berakhir? Saya jujur eh, dapat tema ini dari tim terdiam sejenak gitu kan, sanggup nggak ya saya membicarakannya gitu kan, karena tiba-tiba saya menjadi sedih, jadi saya menangis, teringat mama papa yang sudah meninggal, teringat kakak satu-satunya sudah meninggal di usia yang begitu muda, saya seorang diri gitu, dan setiap hari ketika kakak saya meninggal di usia 46 tahun, ketika saya pun 46 tahun, saya juga selalu bertanya ketika dan selalu bertanya kakak saya meninggal di 46 tahun, saya mungkin juga akan meninggal dalam waktu yang muda karena bapak ibu saya juga meninggal tidak lebih dari 60 tahun semua. Saya pun harus menyiapkan waktu pulang dan dan diulang setiap kali ulang tahun bukan happy tapi saya malah butuh ruang panjang untuk hening. Kemarin saya di ulang tahun saya 30 Juli kemarin saya juga ngambil kelas hening di Bali 12 hari tanpa berata, betul-betul menghening ke dalam diri. Oke, malam ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sering kita hindari, yaitu kematian. Karena kematian ini adalah ketakutan yang paling besar di dalam kehidupan kita. Dan itu wajar, sahabat. Suara saya udah cukup jelas ya? Karena kadang-kadang kita baru menyadari nilai sebuah pertemuan ketika perpisahan itu datang. Kita baru menyadari indahnya tubuh ketika tubuh kita ini mulai melemah. Kita baru menyadari betapa berharganya seseorang ketika ia tidak lagi ada. Dan kita baru menyadari berharganya kehidupan ketika kita berhadapan dengan kenyataan bahwa hidup ini tidak selamanya, sahabat. Maka malam ini izinkan diri kita semua tidak hanya mendengar dengan pikiran-pikiran kita, tapi kita mendengar dengan hati. Tidak perlu setuju dengan semua yang saya sampaikan nanti. Tidak perlu percaya pada semua yang saya sampaikan. Cukup hadir dan cukup membuka hati. Dan izinkan diri Anda menemukan makna yang paling sesuai dengan perjalanan batin Anda sendiri-sendiri. Oke? Mari kita mulai pertemuan ini dengan berdoa. Bagi sahabat yang beragama Islam, silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bagi sahabat yang Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, maupun keyakinan lainnya, silakan menghadirkan Tuhan sesuai dengan jalan yang sahabat yakini. Dan bagi siapapun yang memilih menjalani kehidupan dengan jalan spiritualnya sendiri, cukup hadirkan niat baik, kasih, dan kedamaian di dalam hati. Kita akan berdoa bersama dalam bahasa yang universal. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan, sumber kehidupan, sumber cinta, dan sumber kedamaian. Apapun nama yang kami gunakan untuk memanggilmu, malam ini kami datang dengan hati yang terbuka. Terima kasih untuk kehidupan yang masih Engkau izinkan kami jalani. Terima kasih untuk nafas yang masih mengalir, untuk tubuh yang masih menemani, untuk orang-orang yang masih berada di sisi kami, dan untuk setiap pengalaman yang telah membentuk perjalanan kami sampai hari ini. Tuhan, di dalam diri kami mungkin ada ketakutan, takut kehilangan, takut ditinggalkan, dan takut menghadapi sakit.
serta takut menghadapi sesuatu yang belum kami pahami, dan mungkin takut menghadapi kematian. Malam ini kami tidak meminta agar kehidupan menjadi sepenuhnya berada dalam kendali kami. Kami hanya memohon, berikan hati kami yang mampu menerima kehidupan sebagaimana adanya. Ajari kami untuk membedakan apa yang masih dapat kami lakukan dan apa yang harus kami serahkan. Ketika kami terlalu takut kehilangan, ajari kami untuk lebih sungguh-sungguh mencintai. Ketika kami terlalu sibuk memikirkan hari esok, ingatkan kami untuk hadir hari ini. Ketika ego membuat kami sulit memaafkan, lembutkan hati kami. Ketika kami menunda mengatakan cinta, ingatkan kami bahwa waktu tidak selalu menunggu. Tuhan, bagi siapapun yang malam ini masih membawa luka karena kehilangan seseorang yang dicintai, peluklah hatinya dengan cara yang hanya Engkau mampu. Berikan ruang bagi air mata, berikan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan, dan biarkan kenangan yang dahulu terasa menyakitkan perlahan berubah menjadi rasa syukur karena pernah dipertemukan. Bagi kami yang masih diberi kesempatan hidup, jangan biarkan kami menyia-nyiakannya. Ajari kami untuk hidup lebih sadar, mencintai lebih tulus, memaafkan lebih cepat, dan bersyukur lebih dalam, dan menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Dan ketika suatu hari perjalanan kami di dunia ini sampai pada akhirnya, semoga kami dapat pulang dengan hati yang damai. Bukan karena kami telah menjalani hidup yang sempurna, tetapi karena kami telah berusaha mencintai, belajar, bertumbuh, dan menjalani kehidupan dengan sebaik yang kami mampu. Semoga pertemuan malam ini menjadi ruang penyembuhan, ruang perenungan, ruang kasih, dan ruang untuk kembali mengingat sesuatu yang sering kami lupakan, bahwa hidup adalah anugerah. Dan selama nafas masih ada kesempatan untuk mencintai, masih ada kesempatan untuk memperbaiki, masih ada kesempatan untuk hidup. Amin. 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 Sahabat semua, saya share screen ya. Kita belum takut mati. Kita bukan takut mati ya, sahabat. Seringkali kita takut karena belum sempat hidup. Kita malam ini akan berbicara kematian tapi dari sisi yang berbeda. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita takut mati, betul? Padahal kalau kita masuk lebih dalam, mungkin yang kita takutkan bukan kematiannya. Tapi kita takut karena hari ini kita merasa bahwa kita belum sempat benar-benar hidup. Kita belum sempat melakukan banyak hal yang sebenarnya mungkin penting bagi kita. Ada yang masih menunda untuk pulang, menunda untuk istirahat, menunda untuk memeluk orang-orang yang kita cintai, menunda untuk mengatakan I love you, menunda untuk minta maaf, atau menunda untuk memaafkan. Dan yang lebih parah lagi adalah menunda untuk menjadi diri kita sendiri. Kita hidup saat ini seolah-olah waktu kita masih panjang. Seolah-olah besok masih ada hari esok. Seolah-olah ada kesempatan berikutnya. Selalu ada waktu nanti. Padahal hidup tidak pernah menjanjikan itu kepada kita. Oke, malam ini
Coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang selama ini terus kita tunda? Siapa yang sebenarnya sangat ingin saya peluk? Tapi entah kenapa kok saya sulit melakukannya ya atau belum melakukannya. Siapa yang masih menyimpan kemarahan-kemarahannya? Atau siapa yang sebenarnya ingin saya maafkan? Tapi kok rasanya sulit ya? Sebenarnya memaafkan itu bukan karena dia benar atau kita membenarkan dia, sahabat. Tapi karena kita mungkin sudah lelah membawa luka-luka itu. Dan satu pertanyaan yang mungkin lebih dalam lagi, kehidupan seperti apa yang sebenarnya ingin saya jalani hari ini? Apakah kehidupan yang sedang saya jalani hari ini benar-benar kehidupan yang saya inginkan? Atau saya hanya sedang menjalankan kewajiban demi kewajiban? Bayar hutang, bayar tagihan, ngurus anak, ngelayanin suami. Bangun pagi, kerja, ngurus keluarga, menyelesaikan masalah, tidur, besok kita ulang lagi. Kapan terakhir kita benar-benar hidup, sahabat? Bukan sekedar bernafas, bukan sekedar bertahan hidup, tetapi hidup yang benar-benar hadir dengan mata yang mampu melihat keindahan, dengan jiwa yang masih mampu merasakan kesyukuran itu. Mungkin malam ini kematian tidak datang untuk menakut-nakuti kita, tapi ia datang sebagai pengingat. Pengingat yang sangat sederhana bahwa waktu kita terbatas, sahabat. Maka jangan terlalu lama tunda-tunda cinta Anda. Jangan terlalu lama nyimpen amarah-marah Anda. Dan jangan terlalu lama untuk menunggu hidup ini menjadi sempurna untuk mulai bahagia. Karena pertanyaan terbesar malam ini bukan berapa lama lagi aku akan hidup. Tetapi saat aku masih hidup hari ini, apakah aku benar-benar sudah menjalaninya? Silahkan direnungkan, sahabat. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita berkata, saya takut mati ya, sebenarnya ketakutan itu sering tidak sesederhana itu. Kalau kita berani melangkah masuk sedikit lebih dalam, mungkin yang kita takutkan bukan kematian itu sendiri, tapi kita takut kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tadi Pak Jarod sudah cerita banyak bagaimana dia takut sekali kehilangan anaknya. Kita takut suatu hari bangun pagi dan orang yang selama ini ada di sebelah kita sudah tidak ada lagi. Kita takut rumah yang biasanya ramai tiba-tiba jadi sunyi. Kita takut tidak lagi bisa mendengar lagi suara-suara mereka. Tidak bisa melihat lagi wajahnya. Tidak bisa lagi memeluknya. Dan kadang yang lebih menakutkan justru sebaliknya, kita takut meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Bagaimana anak-anak saya nanti, apalagi kalau punya anak yang ber-ABK, yang cacat, atau anak-anak masih kecil. Kita sibuk bertanya siapa yang akan menjaga mereka.
Bagaimana pasangan saya nanti? Bagaimana orang tua saya nanti? Bagaimana keluarga saya kalau saya sudah tidak ada? Lalu ada ketakutan lain yang sangat manusiawi, yaitu ketakut kehilangan kendali. Sepanjang hidup kita terbiasa mengatur jadwal, mengatur pekerjaan, mengatur keluarga, mengatur kesehatan, mengatur masa depan, dan kalau perlu Allah Tuhan pun bisa kita atur. Ya nggak sih? Kita merasa lebih tenang ketika semuanya bisa kita rencanakan. Tadi Pak Jarod mengingatkan kita tentang iman, tentang makna iman. Dan kematian ini adalah salah satu pengalaman yang akan mengingatkan kita dengan sangat kuat bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Dan manusia seringkali takut bukan pada sesuatu yang buruk, tapi pada sesuatu yang tidak dia ketahui. Apa yang terjadi ya setelah ini? Bagaimana ya rasanya alam kubur itu, alam setelah kematian itu? Apakah sakit? Apakah gelap? Apakah ada sesuatu setelah kematian? Atau mungkin justru tidak ada apa-apa? Dan ketidaktahuan inilah yang sering membuat kita menjadi cemas, sahabat. Saya teringat tentang eh, dua orang peserta camp. Beliau adalah rajanya preman dari Medan dan dari Jakarta. Hadir di dalam dua kesempatan camp yang berbeda. Mereka datang ke camp karena mereka mengatakan, hampir setiap hari, Bu, kami absen ke ICU, ke UGD. Dalam seminggu bisa 5-6 kali, bahkan mungkin setiap hari kami absen di UGD. Dua-duanya punya simptom yang sama, berdebar-debar. Sering pusing, kayak mau pingsan, kayak berputar. Jadi mereka cepat-cepat minta dibawa ke UGD, di UGD baru mereka tenang. Mereka berpikir bahwa kalau sudah di rumah sakit, kalau ada apa-apa, cepat ditolong. Kalaupun meninggal, sudah ada yang nolong, sudah ada yang ngurus gitu kan. Intinya seperti itu. Itu bertahun-tahun simptom itu mereka alami, dan ketika sampai di UGD pun dicek semuanya nggak ada yang signifikan untuk membuat dia berdebar-debar, jantungnya bagus, tensinya bagus, seperti itu gitu loh sahabat. Jadi tidak ada yang signifikan membuat dia merasa sakit, tapi dia merasa sakit dan jantungnya berdebar-debar sampai sakit katanya. Kadang sampai ke kepala, kadang ke sekujur tubuh, sampai keluar keringat dingin dan sebagainya. Setelah berproses di camp holistik, mereka akhirnya sadar bahwa yang mereka alami itu adalah psikosomatis, bukan sakit secara fisik. Dan di ujung dari simptom itu, ingat simptom itu adalah gejala, sahabat. Kumpulan gejala. Dan di ujung dari ketakutan, dan di ujung dari simptom-simptom yang mereka rasakan, sehingga harus ke UGD itu, ternyata adalah takut mati. Merasa belum siap. Kenapa? Karena mereka mengatakan, kan saya sepanjang hidup saya, Bu, sudah tidak terkira kejahatan yang pernah saya lakukan. Walaupun hari ini saya tobat dan banyak berbuat baik, tapi saya merasa apa yang saya lakukan, perbuatan baik saya hari ini belum cukup untuk menebus semua dosa yang pernah saya lakukan di masa lalu. Saya pernah membunuh, saya pernah mencuri, maling itu udah biasa, Bu. Saya pernah memperkosa, saya pernah meninggalkan pasangan saya pernah mempermainkan wanita, banyak hal yang bahkan saya pernah menggugurkan anak yang pasangan saya kandung karena saya tidak mau menikahi dia. Ketakutan akan dosa-dosa itu dan perasaan bahwa dia akan disiksa di neraka nanti oleh akibat dosa-dosanya membuat mereka ketakutan, sahabat. Dan saya katakan, Pak, dosamu sebesar gunung pun tidak menghalangimu untuk masuk surga. Dan sebaliknya,
Jangan pernah GR dengan semua amalan yang kau lakukan hari ini, karena belum tentu menghantarkanmu ke surga. Please, lakukan yang terbaik, maafkan dirimu, tebus apa yang pernah engkau lakukan pada orang lain kalau bisa. Kalau tidak bisa, doakan, mohon ampun sama Tuhan. Kita kemudian berserah. Disitulah jalan pintu pulang kembali kepada Tuhan akan terbuka. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Apanya kembali, sahabat? Jiwa Anda. Anda tidak pulang dengan semua yang Anda punya hari ini. Bahkan Anda tidak pulang dengan tubuh Anda hari ini. Anda seumur hidup hanya memperlengkapi tubuh Anda, hanya menjaga agar dia tidak sakit. Tapi Anda lupa ada satu hal yang perlu Anda selamatkan, yaitu jiwa Anda. Karena dengan jiwa inilah soul Anda, inilah yang akan pulang, sahabat. Kita tidak akan pulang ke hadirat Tuhan dengan tubuh ini. Tidak dengan kekayaan, tidak dengan kepintaran, tidak dengan apapun hal yang kau miliki hari ini, sahabat. Satu-satunya jalan pulang adalah ketika engkau kembali pada kesadaran jiwa di dalam dirimu. Di mana jiwa itu adalah percikan dari Tuhan itu sendiri, sahabat. Kalau kita sudah menyadari hakikat ini bahwa kita adalah bagian dari roh Tuhan yang bersemayam dalam tubuh ini, dan tugas kita hari ini adalah beberes-beres, bebersih untuk membersihkan jiwa ini yang sudah terkontaminasi dengan pikiran, perasaan, ego, tangisan, luka batin, semua udah kita bersihkan, maka jiwa kita akan murni kembali dan siap pulang kembali kepada Tuhan, sahabat. Dan ketika semua lapisan ketakutan itu kita buka satu persatu, mungkin di bagian paling dalam ada satu suara kecil yang sedang berkata, aku belum siap. Seperti yang dialami oleh dua preman tadi. Raja preman, sahabat, bukan sekedar preman. Raja preman, anak buahnya udah di atas 100-200. Dan di ujung sesi pada saat camp kematian, pada saat sesi meditasi kematian, dibaringkan di atas tanah, hanya memandang langit dan menyentuh bumi dengan seluruh tubuh. Kedua orang itu mendapati pengalaman yang sama, padahal tidak dalam satu sesi camp yang sama. Mereka menangis dan berkata, langit terbelah, Tuhan Yesus hadir, langit terang. Ini nggak dibuat-buat, sahabat. Ini pengakuan mereka sambil menangis dan menyaksikan Tuhan Yesus datang. Malaikat datang menjemput mereka. Langit terang dan mereka melihat tempat mereka di surga. Sebenarnya surga itu bukan tempat, sahabat, tapi suatu kondisi batin. Ketika mereka sudah berserah, ketika mereka sudah mengakui salah, mohon ampun, ketika mereka sudah melepaskan luka-luka itu di dalam diri mereka, maka yang hadir adalah kesadaran jiwa, sahabat. Kesadaran akan Tuhan itu sendiri. Mereka menangis dan detik itu juga mereka berkata, hari ini saya tidak takut lagi mati, Bu. Karena saya tahu tempat saya di surga. Saya tahu tempat saya di samping Tuhan Yesus. Mereka mengatakan seperti itu. Dan sejak saat itu, sahabat, pulang dari camp, mereka tidak pernah lagi setor muka atau absen di rumah sakit lagi, sahabat. Itulah kesadaran. Kesadaran bukan disuntikkan dari luar. Saya, Pak Jarot, Pak Wisnu, siapapun yang motivator manapun, bahkan guru spiritual manapun, itu hanya sedang menggedor kesadaran Anda, tapi tidak mampu membuat Anda sadar, kecuali Anda sadar bersama Tuhan, sahabat. Dan camp 5P yang kami adakan di Ciater, bukan sekedar camp, sahabat, bukan sekedar menyembuhkan tubuh. Seperti kemarin, kami punya pasien gagal ginjal, dia sudah bawa tabung oksigen, takut.
Dia harus karena sudah harus cuci darah, dia takut sekali melewatkan jadwal cuci darahnya. Seminggu dia melewatkan berapa kali cuci darah. Alhamdulillah sahabat, puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Bahkan dia bisa tidur nyenyak yang sudah 5 tahun tidak bisa tidur nyenyak. Tubuhnya enteng, hatinya plong, pikirannya tenang. Dan yang paling penting adalah dia sadar dan yakin bahwa dirinya bisa sembuh. Dan luar biasanya kemarin saya dapat video dari seseorang bahwa ada penelitian dari seorang dokter di Harvard University. Penelitian ini dilakukan selama 50 tahun sahabat. Menunjukkan hal yang sangat kuat bahwa perjalanan kita di holistik ini tidak salah. Tapi benar sebenar-benarnya dibuktikan dengan penelitian beliau bahwa beliau menyimpulkan bahwa ada kaitan yang sangat erat antara keyakinan seseorang, antara pikiran seseorang, baik itu yang positif maupun negatif, itu sangat-sangat mempengaruhi kualitas kesehatan atau kualitas tubuh Anda, sahabat. Nanti ya, kita share di grup ya. Siapa yang belum gabung dengan grup holistik, silakan gabung. Di chat itu ada linknya, karena kami tidak selalu Zoom dengan Pak Jarot, tapi Garden of Light itu tiap minggu ada dengan tema-tema yang sangat indah, membangun kesadaran, dan semua informasinya ada di grup holistik. Silakan sahabat, biasanya hari Rabu dan Kamis begini. Tadi ketakutan yang paling dalam adalah aku belum siap. Belum siap meninggalkan tubuh ini. Belum siap meninggalkan anak-anak. Belum siap meninggalkan hidupan. Belum siap karena masih banyak hal yang belum selesai. Masih ada luka, masih ada marah, masih ada mimpi, masih ada cinta yang belum sempat kita ungkapkan. Maka malam ini kita tidak perlu memaksa diri untuk langsung berkata, saya tidak takut mati. Tidak perlu. Keberanian bukan berarti tidak memiliki ketakutan, sahabat. Keberanian adalah berani melihat ketakutan itu sendiri dan bertanya dengan lembut, apa yang sebenarnya sedang saya takutkan. Karena ketika kita mulai mengenali apa yang sebenarnya kita takutkan, kita mulai tahu apa yang perlu kita sembuhkan. Dan mungkin yang perlu kita sembuhkan bukan hubungan kita dengan kematian, sahabat, tapi hubungan kita dengan kehidupan yang sedang kita jalani hari ini, sahabat. Kita hidup seolah-olah waktu ini masih panjang. Sahabat semua, ada satu kebiasaan manusia yang sangat sederhana, tapi kadang sangat-sangat mahal harganya. Yaitu apa? Suka berkata nanti. Nanti aku telepon ibu. Nanti aku akan lebih dekat dengan anak-anakku. Nanti aku ajak pasangan bicara baik-baik. Nanti aku minta maaf. Nanti aku mulai hidup lebih sehat. Nanti aku akan menikmati hidup kalau semua urusan sudah selesai. Seolah-olah hidup ini selalu memberi kita waktu tambahan, betul? Seolah-olah hari esok tuh pasti ada. Seolah-olah orang-orang yang kita cintai itu akan tetap menunggu sampai kita siap. Padahal tidak ada satupun dari kita yang memiliki kontrak dengan hari esok. Kita tidak akan pernah tahu, sahabat, percakapan mana yang ternyata menjadi percakapan Anda yang terakhir. Kita tidak pernah tahu pelukan mana yang ternyata menjadi pelukan yang terakhir. Kita tidak pernah tahu kapan sebuah pertemuan berubah menjadi kenangan. Dan justru karena kita tidak tahu, maka seharusnya hari ini menjadi hari yang sangat-sangat berharga, sahabat.
Sekarang tanyakan pada diri Anda sendiri, sahabat. Adakah seseorang yang sudah lama ingin saya hubungi? Adakah orang tua yang terlalu sering saya jawab, nanti ya, Ma, saya sedang sibuk. Adakah anak yang sebenarnya hanya ingin didengarkan, tetapi kita lebih banyak hadir dengan tubuh daripada dengan hati kita, sahabat? Adakah pasangan yang tinggal serumah dengan kita, tapi sudah lama tidak pernah benar-benar kita tatap? Adakah kata maaf yang sebenarnya bisa kita ucapkan hari ini, tapi tidak pernah kita lakukan? Adakah kata aku sayang kamu, I love you, yang terlalu lama kita simpan? Kadang kita menunggu momen besar untuk berubah, menunggu sakit dulu, menunggu kehilangan dulu, menunggu sesuatu mengguncang kehidupan. Baru setelah itu kita berkata, seandainya dulu saya punya lebih banyak waktu. Pada waktu itu sebenarnya pernah ada, namanya hari ini. Maka mungkin setelah malam ini kita perlu berhenti untuk terlalu sering berkata nanti. Kalau bisa mencintai hari ini, cintailah hari ini, sahabat, orang-orang yang perlu kau cintai. Kalau bisa meminta maaf hari ini, minta maaflah hari ini, sahabat, karena besok belum tentu kita ada. Kalau bisa pulang, pulanglah. Kalau bisa memeluk, peluklah. Karena kita tidak butuh kepastian tentang berapa lama hidup ini, sahabat. Untuk menyadari bahwa satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah hari ini, saat ini, sahabat. Hidup tidak meminta kita untuk melakukan semuanya hari ini, tapi hidup sedang meminta kita untuk tidak terus menunda hal-hal yang seharusnya paling berarti dalam diri Anda. Jika malam ini adalah malam terakhir hidupmu, sahabat, tanyakan. Seandainya, yuk kita tutup mata sejenak, tanyakan seandainya malam ini adalah malam terakhir saya. Kepada siapa Anda ingin minta maaf? Bukan karena Anda sepenuhnya benar. Bukan karena dia sepenuhnya salah atau sebaliknya. Tapi karena kalau hidup benar-benar selesai malam ini, apakah pertengkaran itu masih sepenting sekarang? Apakah ego itu masih layak dibawa sampai akhir? Apakah dirimu yang selama ini terlalu keras kamu tuntut? Terlalu sering Anda salahkan? Terlalu jarang Anda peluk dengan kasih? Silakan peluk diri Anda, sahabat. Kalau kita benar-benar tahu bahwa waktu kita tinggal berapa jam lagi, sahabat, banyak hal yang selama ini terasa sangat besar, tiba-tiba akan menjadi kecil, sahabat. Apakah itu pendapat orang lain, gengsi, banyak hal yang kita kejar dengan seluruh tenaga, mungkin tiba-tiba tidak penting, tiba-tiba tidak penting lagi. Lalu yang tersisa hanyalah hal-hal yang sederhana. Cinta, kehadiran, pengampunan, keluarga, Tuhan.
Dan rasa syukur bahwa kita pernah diberi kesempatan untuk hidup. Sekarang saya ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir. Kalau malam ini perjalanan hidupmu selesai, apakah kamu merasa sudah benar-benar hidup? Bukan sekedar bertahan, bukan sekedar memenuhi kewajiban, bukan sekedar mengejar sesuatu, tetapi benar-benar hidup, mencintai, merasakan, mengalami, menjadi, menjadi dirimu sendiri. Kalau jawabannya belum, nggak apa-apa, sahabat. Karena selama kita bisa mendengar pertanyaan ini, berarti kehidupan masih memberi kita satu hadiah, yaitu kesempatan. Kesempatan untuk tidak menunggu sampai terlambat. Kesempatan untuk mulai hidup, yaitu sekarang. Dan kematian, pikiran tentang kematian, kesadaran tentang kematian akan membuat hidup menjadi lebih jujur, sahabat. Membuat banyak hal yang selama ini terasa besar, tiba-tiba menjadi kecil. Jabatan, uang, pengakuan, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang lebih benar, siapa yang lebih hebat, bahkan ego yang selama ini kita pertahankan mati-matian. Di hadapan kematian semuanya menjadi sangat sunyi, sahabat. Kematian seperti cermin besar yang akan membuat hidup kita menjadi lebih jujur. Ia akan memaksa kita melihat apa yang sesungguhnya benar-benar penting dalam hidup saya. Dan apa yang selama ini hanya kita anggap penting. Yang dicari justru sangat sederhana, sahabat. Wajah-wajah orang yang kita cintai, yang mencintai kita, tangan yang menggenggam kehadiran mereka, kata-kata yang belum sempat diucapkan, dan rasa damai. Ada 3 pertanyaan penting yang layak kita bawa pulang malam ini, sahabat. Yang pertama adalah, apakah aku sudah mencintai? Bukan sekedar merasa cinta, tapi apakah orang-orang yang dicintai benar-benar merasakan cinta itu?
Apakah mereka merasa dilihat, didengar, dihargai, dipahami? Apakah aku sudah dicintai? Yang kedua adalah pertanyaan kedua adalah apakah aku sudah dicintai? Apakah selama ini aku mengizinkan diriku menerima cinta? Atau aku terlalu sibuk menjadi kuat, terlalu sibuk memberi, hingga lupa bahwa diriku juga layak dipeluk, dirawat, dan dicintai. Dan yang ketiga adalah, pertanyaan yang ketiga adalah, dan yang mungkin paling dalam, apakah hidupku sudah memiliki makna? Kalau suatu hari namaku tidak lagi disebut, apa yang tersisa dari keberadaanku? Apakah ada hati yang pernah menjadi lebih tenang karena kehadiranku? Apakah ada seseorang yang pernah merasa lebih kuat karena aku ada? Apakah hidupku meninggalkan kebaikan? Sahabat, pada akhirnya mungkin hidup bukan tentang seberapa banyak yang berhasil kita kumpulkan, tapi tentang seberapa dalam kita hadir, seberapa tulus kita mencintai, dan seberapa banyak kehidupan menjadi sedikit lebih baik karena kita pernah ada di dalamnya. Maka kesadaran tentang kematian bukan untuk mengecilkan hidup, sahabat, justru untuk mengembalikan kita kepada inti kehidupan. Dan mungkin inti itu sangat sederhana. Mencintai, dicintai, dan membuat hidup ini bermakna. Sahabat, ada satu hal yang sering kita lupa ketika kita mencintai seseorang. Kita berkata, ini anakku, ini suamiku, ini istriku, ini orang tuaku, ini hartaku. Seolah-olah mereka semua itu benar-benar milik kita. Padahal kehidupan mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam, bahwa kita tidak pernah benar-benar memiliki siapapun. Anak yang kita besarkan suatu hari akan tumbuh dan memiliki jalannya sendiri. Gak bisa kita paksakan, gak bisa kita arah-arahkan, sahabat. Orang tua yang kita cintai mungkin akan pergi lebih dulu. Dan pasangan yang berjalan bersama kita pun tidak pernah bisa kita genggam selamanya. Mereka hadir dalam hidup kita bukan untuk dimiliki, sahabat, tetapi untuk ditemani. Mereka adalah jiwa-jiwa yang Tuhan izinkan berjalan bersama kita untuk suatu masa. Entah panjang, entah singkat, kita tidak pernah tahu. Dan mungkin justru karena mereka bukan milik kita, kita seharusnya mencintai mereka dengan lebih sadar. Bukan dengan rasa memiliki yang membuat kita takut kehilangan, bukan dengan keinginan untuk mengendalikan, tetapi dengan kehadiran, dengan perhatian, dengan penghargaan, dengan rasa syukur. Maka malam ini, sahabat, lihatlah orang-orang yang paling kita cintai ini dengan hati kita. Kalaupun mereka tidak hadir saat ini di depan kita, hadirkan mereka dalam benak Anda dan katakan dalam hati kepada mereka, aku tidak tahu sampai kapan Tuhan mengizinkan kita berjalan bersama.
Wahai anakku, wahai ibu, bapak, wahai istriku, wahai suamiku. Aku nggak tahu sampai kapan Tuhan mengizinkan kita untuk berjalan bersama. Tapi selama engkau masih ada di sisiku, aku ingin mencintaimu dengan lebih baik. Inilah salah satu pelajaran terbesar dari kematian, sahabat. Bahwa tugas kita bukan memastikan seseorang tidak pernah pergi. Karena kita tidak memiliki kuasa itu. Tugas kita adalah memastikan selama mereka masih bersama kita, mereka tahu bahwa mereka dicintai. Karena pada akhirnya, cinta bukan tentang seberapa kuat kita menggenggam seseorang. Cinta adalah tentang seberapa utuh kita hadir, sahabat. Selama Tuhan masih memberi kita waktu untuk bersama. Oke, mungkin sampai di sini pengantar dari saya sebelum ini. Satu lagi ada nanti di akhir kita meditasi ya sahabat, hening bersama, di biasa selalu diakhiri dengan hening bersama. Ada satu lagi ketakutan yang baru saya ingat adalah lebih dalam dari sekedar takut kehilangan tubuh. Kehilangan yang paling berat adalah yang paling kita takutkan adalah kehilangan seluruh identitas yang selama ini kita sebut sebagai aku. Kita terbiasa berkata, aku adalah pekerjaanku, aku adalah gelarku, aku adalah tubuhku, aku adalah istriku, adalah istrinya, aku adalah suaminya, aku adalah ibunya, aku adalah hartaku, aku adalah cerita hidupku. Dan tanpa sadar kita begitu kuatnya melekat pada semua itu. Sampai kita mengira itulah diri kita. Padahal semua identitas itu berubah, sahabat. Dulu kita belum menjadi suami atau istri. Dulu kita belum menjadi ayah, ibu. Dulu kita belum memiliki pekerjaan ini. Tubuh pun terus berubah. Wajah berubah. Kekuatan berubah. Peran berubah. Status berubah. Bahkan orang-orang yang menjadi bagian dari identitas kita pun bisa datang dan pergi. Lalu pertanyaannya, kalau semua yang berubah itu adalah aku, mengapa aku masih merasa sebagai diriku di tengah semua perubahan itu? Maka malam ini saya ingin mengajak kita berhenti sejenak pada satu pertanyaan yang sangat sederhana, tapi mungkin tidak sederhana jawabannya. Yaitu jika semuanya dilepas, siapakah aku? Ketika gelar tidak ada, siapa aku? Kalau pekerjaan ini berhenti, siapa aku? Kalau hartaku hilang, siapa aku? Kalau tubuh ini menua dan melemah, siapa aku? Kalau suatu hari semua peran-peran ini yang melekat padaku harus dilepaskan, siapa aku? Anda tidak perlu menjawab, karena pertanyaan ini bukan dijawab oleh pikiran, sahabat. Ia perlu direnungkan, dirasakan, dijalani, dan bisa jadi ketakutan akan kematian mulai berkurang ketika kita perlahan menyadari
bahwa aku mungkin lebih dalam dari semua hal yang selama ini kusebut sebagai diriku. Jadi kalau malam ini pulang, bawa pulang satu pertanyaan. Jika semua yang bisa hilang bukan diriku yang paling sejati, lalu siapakah aku? Siapakah diri sejatiku, sahabat? Silahkan direnungkan. Oke, kita hening sejenak. Saya kasih waktu 1-2 menit untuk ke belakang, pipis dulu, minum dulu, ngemil-ngemil dulu, dikit-dikit supaya nggak kosong. Sambil Pak Rahmat mungkin bisa setel kapan jam kita yang terdekat untuk sahabat bisa bisa sehat kembali, bisa damai kembali, bisa pulih kembali. Silahkan buat sahabat semua, kita camp terdekat di tanggal 17 sampai 20 September 2026. Silakan hubungi admin, nanti ada Pak Jarot, Pak Wisnu, dan saya. Silakan di setel mungkin beberapa video-video camp kita terakhir, Pak Rahmat. Sambil cari tempat yang enak ya. Mau fisika, mau kimia, tapi kimia darah itu hebat sekali. Jadi makanya dari darah itulah orang bisa tahu sehat apa tidak, diambil darahnya. Kebalikannya sama juga. Kita bawa obat, makanan masuk mulut, usus halus ke darah, darah bawa obat. Sistem ini mulai beres, mulai harmoni. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Kembali pulang untuk menenang. Saya penderita gagal ginjal, sudah menjalani HD seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Tapi selama Bapak di sini Bapak melewatkan cuci darah ya? Iya, 1 kali cuci darah. Apa yang Bapak rasakan ketika Bapak melewatkan cuci darah ketika Bapak melakukan camp ini, Pak? Alhamdulillah, pertamanya saya khawatir. Saya bahkan bawa tabung, nanti kalau seandainya terjadi apa-apa. Ini cerita tentang seorang sahabat Ternyata yang setelah di sini dengan pengobatan dan terapi gagal ginjal dan harus Alhamdulillah dialisis, hemodialisis cuci darah. jadi fit, malah lebih sehat. Yang saya khawatirkan selama ini malah tidak jadi kenyataan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Selama ini saya juga menderita insomnia. Sudah hampir 4 tahun 9 bulan saya kesulitan tidur. Alhamdulillah di sini nyaman sekali tidur. Saya memang punya prinsip waktu ke semesta itu saya memang mencari Tuhan. Mungkin adik saya. Kenapa adik? Dia betul-betul di sini merasakan maknanya istilahnya bisa bersama Tuhan. Baik, terima kasih banyak Pak untuk waktu dan kesan-kesannya. Kembali sehat ya. Terima kasih Mas Adi.
badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman, pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usah kau takut pada Saya mengatakan bahwa kesembuhan adalah kembali kepada memori-memori keutuhan. akhirnya Ini memori keutuhan. Memori keutuhan ya, agar kau selalu arungi hidup berbalu senyuman di hati. Doaku agar kau selalu bahagia, kadang hidup tak baik saja. Nyanyian ini bukan sekedar nada, aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu bukan telinga. Ingatlah ini bukan sekedar kata. Semesta kondisi, aku mencintai dan menerima diriku dan diriku. Ya, yuk kita meditasi sejenak. Sudah siap sahabat semua? Silakan duduk senyaman mungkin, tidak perlu melakukan apa-apa, tidak perlu menjadi siapa-siapa. Oleh lagunya Pak Rahmat. Untuk beberapa saat ini, izinkan dirimu berhenti. Berhenti memikirkan pekerjaan. Berhenti memikirkan keluarga. Berhenti memikirkan apa yang harus dilakukan setelah ini. Tidak ada yang perlu Anda selesaikan sekarang. Untuk beberapa menit ke depan, cukup berada di sini. Pejamkan mata perlahan. Tarik nafas pelan melalui hidung. Dan hembuskan perlahan. Sekali lagi tarik nafas, lepaskan. Tidak perlu mengatur nafas terlalu keras. Biarkan tubuh bernafas dengan caranya sendiri.
Sadari udara masuk. Sadari udara keluar. Rasakan tubuhmu. Rasakan kepala, wajah, rahang, bahu, dada, perut, tangan, kaki, dan perlahan sadari satu kenyataan sederhana. Aku masih di sini. Aku masih bernafas. Jantungku masih berdetak. Kehidupan masih terjadi di dalam tubuhku. Letakkan satu tangan di dada, tangan kanan Anda di dada, dan tangan kiri Anda di perut. Rasakan hangatnya tangan Anda sendiri. Katakan perlahan di dalam hati, terima kasih tubuhku. Terima kasih karena telah membawaku sejauh ini. Terima kasih untuk setiap nafas yang masih diberikan kepadaku. Izinkan satu pertanyaan hadir. Tidak perlu menjawab dengan pikiran. Biarkan jawaban muncul dari tempat yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya aku takutkan tentang kematian? Apakah aku takut sakit? Apakah aku takut sendirian? Apakah aku takut meninggalkan orang-orang yang kucintai? Apakah aku takut kehilangan seseorang? Apakah aku takut pada sesuatu yang tidak kuketahui? Atau apakah sebenarnya aku takut karena merasa hidupku belum selesai? Tidak perlu mengusir rasa takut itu. Jangan melawannya. Jangan menilai dirimu karena merasa takut. Cukup lihat, cukup rasakan, dan katakan kepada rasa takut itu, "Aku melihatmu, aku mendengarmu, aku tidak akan melawanmu." Mungkin selama ini rasa takut hanya ingin mengatakan, "Hiduplah, jangan sia-siakan waktumu."
Jangan menunda cinta dan jangan menunda menjadi dirimu sendiri. Tenanglah, sahabat. Tidak perlu mengusir rasa takut itu. Jangan melawannya. Jangan menilai dirimu karena merasa takut. Cukup lihat dan cukup rasakan. Mungkin selama ini rasa takut hanya ingin mengatakan, hiduplah. Jangan sia-siakan waktumu. Jangan menunda cinta. Dan jangan menunda menjadi dirimu sendiri. Sekarang bayangkan Tuhan sedang hadir di hadapanmu dan memberitahumu bahwa waktumu tidak sepanjang yang selama ini engkau kira. Tidak ada angka, tidak ada tanggal, hanya kesadaran bahwa hidup ini terbatas. Tanyakan kepada diri, jika waktuku tidak panjang, apa yang selama ini terlalu kubesar-besarkan? Siapa yang selama ini terlalu lama kumarahi? Siapa yang ingin kupeluk? Kepada siapa aku ingin berkata, maafkan aku ya. Kepada siapa aku ingin berkata, aku memaafkanmu. Aku melepaskan ingatan tentang kesalahanmu pada aku. Aku maafkan kau. Dan kepada siapa aku ingin berkata bahwa aku mencintaimu. Bayangkan wajah orang-orang itu. Tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup hadir bersama rasa yang muncul. Bila ada air mata yang datang,
Biarkan. Tidak ada yang perlu ditahan. Sekarang sadari orang-orang yang paling Anda cintai. Apakah itu pasangan, anak, orang tua, saudara, sahabat. Bayangkan mereka satu persatu. Dan perlahan sadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Mereka adalah kehidupan yang Tuhan izinkan berjalan bersamamu. Entah sebentar, entah lama. Dalam hati katakan kepada mereka, aku tidak ingin lagi mencintaimu dengan ketakutan. Aku tidak ingin terus memegangmu karena takut kehilanganmu. Aku ingin belajar mencintaimu dengan kehadiran. Selama engkau masih bersamaku, aku ingin benar-benar melihatmu, mendengarmu, menghargaimu, mencintaimu. Dan jika suatu hari perjalanan kita harus berubah, ajarkan aku untuk tetap mencintai, tanpa harus memiliki. Katakan dalam hati, Tuhan, mereka bukan milikku. Mereka adalah sepenuhnya milik-Mu. Aku hanya dipercaya untuk menemani mereka. Maka ajari aku mencintai tanpa menggenggam terlalu keras. Jika ada seseorang yang sudah meninggal, tapi masih hidup dalam ingatanmu, biarkan dia hadir sekarang. Tidak perlu memaksa. Jika tidak ada, cukup dengarkan. Bayangkan wajahnya, senyumnya, suaranya, kehadirannya. Dan katakan perlahan kepada mereka, terima kasih sudah pernah hadir dalam hidupku. Terima kasih untuk cinta yang pernah kita bagi. Terima kasih untuk pelajaran yang Engkau tinggalkan. Mungkin masih ada kerinduan. Mungkin masih ada penyesalan. Mungkin ada kata-kata yang belum disampaikan. Sampaikan sekarang kepada mereka dalam hati.
Lalu katakan, aku mengizinkan diriku merindukanmu. Aku mengizinkan diriku merindukanmu, tapi aku juga mengizinkan diriku melanjutkan hidup. Aku tidak meninggalkanmu ketika aku kembali bahagia. Aku tidak mengkhianati cintamu ketika aku kembali tertawa. Aku membawa cintamu bersamaku, bukan hanya kehilanganmu. Jika semua harus dilepaskan, bayangkan perlahan semua yang engkau miliki suatu hari harus dilepaskan. Rumah, pekerjaan, uang, jabatan, tubuh, nama, cerita tentang siapa dirimu, satu persatu lepaskan. Lalu tanyakan, jika semua itu bukan lagi milikku, siapakah aku? Tidak perlu mencari jawaban. Biarkan pertanyaan itu tinggal. Siapakah aku sebelum semua gelar, sebelum semua peran, sebelum semua cerita? Dan mungkin di balik semua yang berubah, ada sesuatu yang sedang menyaksikan semuanya. Diam, hening, dan hadir. Sekarang kembali rasakan nafas. Kembali rasakan dada. Kembali rasakan tubuh. Engkau masih di sini. Hidup masih diberikan kepadamu. Maka hari ini buatlah satu pilihan. Tidak perlu pilihan yang besar. Cukup satu saja. Apa yang ingin kulakukan berbeda setelah malam ini? Mungkin lebih banyak untuk memeluk. Mungkin lebih sedikit untuk bertengkar. Mungkin meminta maaf.
mungkin menghubungi orang tua, mungkin berhenti menunda hidup, mungkin lebih dekat kepada Tuhan. Kembali letakkan tangan di dada Anda. Ucapkan dalam hati Anda, aku tidak tahu berapa panjang perjalananku, tapi hari ini aku masih hidup. Hari ini aku masih diberi kesempatan, maka aku memilih untuk hadir. Aku memilih untuk mencintai. Aku memilih untuk memaafkan. Aku memilih untuk bersyukur. Aku memilih untuk hidup. Dan terakhir katakan kepada Tuhan, Tuhan, ketika aku mencoba menggenggam semuanya, ingatkan aku bahwa semuanya berasal dari-Mu. Ketika aku takut kehilangan, ingatkan aku untuk mencintai selagi masih ada. Ketika aku takut mati, ingatkan aku untuk benar-benar hidup. Dan ketika suatu hari waktuku pulang tiba, semoga aku pulang bukan dengan hati yang penuh penyesalan. Ketika aku takut mati, ingatkan aku untuk benar-benar hidup. Dan ketika suatu hari waktuku pulang tiba, semoga aku pulang bukan dengan hati yang penuh penyesalan, tetapi dengan hati yang berkata, aku telah mencintai, aku telah belajar, aku telah hidup, dan sekarang aku berserah kepadamu. Tarik nafas panjang, hembuskan perlahan. Gerakkan jari-jari tangan, gerakkan kaki. Dan ketika sudah siap, buka mata Anda perlahan. Tidak perlu segera berbicara, bawa pulang keheningan ini. Karena mungkin setelah malam ini, kita tidak perlu mengetahui kapan kehidupan akan berakhir. Kita hanya perlu mengingat, selama masih ada nafas, jangan menunda untuk hidup dengan penuh kesadaran. Sahabat semua, mengingat kematian bukan berarti kita harus hidup dalam kesedihan. Bukan berarti setiap hari kita harus memikirkan akhir kehidupan. Justru sebaliknya, kesadaran bahwa hidup ini terbatas bisa membuat kita hidup dengan lebih penuh. Karena ketika kita sadar bahwa waktu tidak selamanya, kita mulai memilih dengan berbeda. Kita mungkin menjadi lebih hadir saat anak bercerita
Kita benar-benar mendengarkan. Saat pasangan berbicara, kita tidak buru-buru memotong. Saat bersama orang tua, kita tidak hanya sibuk dengan telepon. Kita belajar hadir. Karena kita tahu, suatu hari nanti, momen-momen sederhana seperti ini bisa menjadi kenangan. Kesadaran tentang kematian juga bisa membuat hati menjadi lebih lembut. Hal-hal kecil yang dulu mudah membuat kita marah, perlahan kehilangan kekuatannya. Kita mulai bertanya, apakah ini benar-benar layak dipertengkarkan? Apakah ego ini benar-benar lebih penting daripada hubungan ini? Kita menjadi lebih mudah meminta maaf dan lebih mudah memaafkan. Lebih berani mengatakan cinta, dan lebih sering mengatakan terima kasih, dan lebih sedikit untuk menunda kebaikan. Kesadaran kematian akan kematian adalah guru yang sangat sunyi. Dia tidak banyak bicara, sahabat. Tapi ia sedang mengingatkanmu, jangan sia-siakan waktumu. Jangan terlalu lama membenci. Jangan terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa menikmati apa yang sudah ada. Jangan menunggu kehilangan untuk menyadari nilai sebuah kehadiran. Dan jangan menunggu sakit untuk bersyukur atas tubuh yang masih bisa bernafas. Sahabat, kalau suatu hari perjalanan hidup ini benar-benar selesai, ada 3 hal yang sangat penting untuk kita bereskan sebelum pulang. Yang pertama adalah damai dengan diri sendiri. Yang kedua adalah damai dengan sesama. Dan yang ketiga, mungkin yang paling dalam, adalah damai dengan Tuhan. Ada bagian kehidupan yang bisa kita pahami. Ada juga bagian yang mungkin sampai kapanpun tidak bisa kita mengerti. Mengapa kita kehilangan? Mengapa doa tertentu tidak dijawab seperti yang kita inginkan? Mengapa hidup mengambil jalan yang tidak pernah kita rencanakan? Dan mungkin kedamaian tidak selalu datang karena kita mendapatkan semua jawabannya. Kadang kedamaian datang ketika kita mampu berkata, Tuhan, aku tidak mampu memahami semuanya. Tapi aku percaya, aku tetap berada dalam genggaman-Mu. Sahabat, barangkali kita tidak bisa menentukan kapan kita pulang. Tapi kita masih bisa memilih bagaimana kita menjalani perjalanan menuju pulang ini. Dengan hati yang terus berperang, atau dengan hati yang perlahan berdamai. Maka selama masih diberi waktu, berdamailah dengan dirimu. Ringankan hatimu terhadap sesama, dan perlahan belajarlah menyerahkan apa yang tidak mampu engkau pahami kepada Tuhan. Karena mungkin ketika saat pulang itu akhirnya datang, sahabat, yang paling kita perlukan bukan tangan yang menggenggam lebih banyak, tapi hati yang mampu berkata, aku sudah melepaskan. Aku sudah memaafkan. Aku sudah mencintai. Dan sekarang aku berserah sepenuhnya kepadamu. Sahabat-sahabat semua, setelah malam ini mungkin kita tidak langsung menjadi orang yang sama sekali tidak takut akan kematian. Gak apa-apa. Karena tujuan kita bukan menjadi manusia yang tidak punya rasa takut. Tujuannya adalah
agar rasa takut itu tidak lagi membuat kita lupa untuk hidup hari ini. Jangan tunggu kehilangan, sahabat, untuk sadar bahwa seorang itu sangat berarti. Jangan tunggu sakit dulu untuk bersyukur, karena hari ini masih bisa bernafas. Jangan tunggu hubungan hampir hancur untuk berkata, untuk belajar berkata dengan lembut. Jangan setangguh seseorang pergi untuk mengatakan, aku sayang kamu. Kalau ada seorang yang kamu rindukan, telepon. Kalau ada seorang yang bisa kamu peluk-peluk. Kalau ada cinta yang selama ini hanya tersimpan dalam hati, katakan. Kalau ada kesalahan, minta maaf. Kalau ada luka yang sudah terlalu lama kamu bawa, maafkan. Bukan demi mereka, sahabat, tapi supaya jiwa Anda terus berjalan tidak membawa beban lagi. Oke, sahabat, kita tidak tahu berapa lama lagi waktu yang masih diberikan untuk kita. Mungkin panjang, mungkin singkat, tapi hari ini kita masih di sini, masih bernafas, masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Masih punya kesempatan untuk mencintai, masih punya kesempatan untuk pulang kepada diri sendiri, dan masih punya kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan. Maka setelah malam ini, jangan hanya membawa pulang pengetahuan tentang kematian, bawalah pulang keberanian untuk hidup. Hidup lebih hadir, lebih lembut, lebih jujur, lebih penuh cinta, lebih sedikit menunda. Karena pertanyaan terbesar dalam hidup kita bukan kapan aku makan mati. Bukan juga berapa lama lagi nih waktuku untuk hidup. Tapi selama aku masih diberi waktu hari ini, apa yang akan kulakukan dengan hidup ini? Dan sebelum suatu hari perjalanan ini benar-benar selesai, tanyakan sekali lagi kepada diri Anda sendiri, sebelum aku mati besok, apakah hari ini aku sudah benar-benar hidup? Kalau malam ini jawabannya masih belum sepenuhnya, maka bersyukurlah karena nafas Anda masih ada. Cerita kita belum selesai dan kita masih bisa mulai hidup hari ini, sahabat. Oke? Sahabat, terima kasih waktunya, terima kasih kehadirannya, terima kasih cintanya. I love you semuanya. Berita bagi ginjal sudah menjalani HD seminggu 2 kali. HD bukan kaki. Dialisis 2 seminggu 2 kali. Berarti selama Bapak di sini Bapak melewatkan cuci darah ya? Iya, 1 kali cuci darah. Apa yang Bapak rasakan ketika Bapak melewatkan cuci darah ketika Bapak sedang melakukan camp di sini, Pak? Alhamdulillah, pertamanya saya khawatir. Saya bahkan bawa tabung, nanti kalau seandainya terjadi apa-apa, tabung oksigen. Ternyata setelah di sini dengan pengobatan dan terapi-terapi, alhamdulillah saya menjadi fit, malah lebih sehat. Yang saya khawatirkan selama ini malah tidak jadi kenyataan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Alhamdulillah, fisik saya semakin membaik, tubuh saya semakin terasa sehat. Selama ini saya juga menderita insomnia, sudah hampir 4 tahun 9 bulan saya kesulitan tidur. Alhamdulillah di sini nyaman sekali tidur. Saya memang punya prinsip, waktu ke semesta itu saya memang mencari Tuhan. Mungkin adik saya, Kenapa adiknya? dia betul-betul di sini merasakan maknanya, istilahnya bisa bersama Tuhan. Oke sahabat, terima kasih malamnya, terima kasih I love you semuanya.